Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 18 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, seperti biasa, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari kita secara khusus hari ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-17. Itu artinya kita akan baca kitab Imamat pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya percaya saudara akan dan mungkin telah membaca keseluruhan pasal ini. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Memburu harta untuk dinikmati sepuasnya dalam setiap kesempatan yang ada menjadi pesan kebanyakan motivator bisnis zaman ini. Hati-hati, menggunakan harta dalam kepuasan mengikis sikap yang benar terhadap harta tersebut. Harta menjadi tolok ukur kepuasan hidup seseorang di zaman ini. Perikop yang kita baca hari ini menjelaskan tentang bagaimana lembu, domba, dan kambing milik orang Israel yang akan disembelih mesti dibawa ke pintu kemah pertemuan untuk diserahkan sebagai persembahan kepada Allah. Sebagai umat milik Allah yang telah ditebus olehnya, umat tidak boleh mengkonsumsi apalagi tamak harta benda, termasuk hewan ternak sebagai milik yang hanya dinikmati untuk kepentingan diri sendiri. Semua lembu, domba, dan kambing harus disembelih dalam rangka memberikan kurban keselamatan, bukanlah tindakan konsumtif. Dalam konteks ini, segala tujuan persembahan selain kurban kepada Allah akan dianggap sebagai hutang darah kepada Allah. Konsekuensinya berat, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Lembu, domba, dan kambing sebagai properti mesti dipersembahkan kepada Allah. Segala bentuk persembahan kepada ilah lain atau kepada jin akan mengakibatkan hukuman. Dari perenungan kita hari ini, kita mendapati bahwa sikap yang benar saat menikmati harta adalah dengan menaikkan syukur terlebih dahulu atas berkat Allah dalam hidup kita. Hidup penuh syukur menolong kita mewaspadai segala bentuk ketamakan yang memperdaya seolah-olah kebahagiaan hidup bergantung pada kekayaan. Sikap syukur sama artinya dengan memohon Allah menguduskan berkat-Nya kepada kita, sehingga kita memiliki komitmen untuk menggunakannya bagi perluasan kerajaan-Nya di dunia ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan, camkanlah pernyataan ini, bahwa hidup kita tidak tergantung pada penumpukan kekayaan. Hidup kita bergantung pada pemeliharaan Allah. Jadi, persembahkanlah segala sesuatunya kepada Allah sebagai sikap bagaimana kita menyadari apa yang kita punya berasal daripadanya, dan apa yang akan kita nikmati itu adalah anugerah yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Kiranya perenungan kita hari ini
mengingatkan kita kembali bahwa harta kekayaan bukanlah tujuan utama kita. Namun kalaupun Tuhan mempercayakan harta kekayaan kepada kita, itu artinya kita harus memanfaatkannya, mempergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi perjanjiannya yang berkata bahwa apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita, dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.